Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 50 Payakumbuh, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 50 Payakumbuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini Allah izinkan kita berkumpul di kantor ini untuk melaksanakan berbagi praktek baik tentang budaya positif. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, hari ini sebelum mulai saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk kita berkumpul di sini. Baiklah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya Vivia Wirna, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Payakumbuh, akan berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah sebuah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, kita lihat paradigma apa yang ada selama ini. Nah, selama ini kita memakai paradigma itu stimulus respon. Yang mana apa itu stimulus respon? Yaitu yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita mempunyai paradigma selama ini bahwa kebutuhan kita itu sama atau kebutuhan peserta didik kita itu sama. Nah, yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu adalah sebuah paradigma yang kebanyakan masih ada sampai sekarang ini. Nah, apa yang paradigma yang lebih bagus itu adalah posisi kontrol. Yang kita pakai adalah posisi kontrol. Yang pertama, apa bedanya dengan stimulus respon? Yaitu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita harus mempunyai paradigma bahwa setiap murid kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Terus yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku yang dilakukan termasuk murid kita pasti ada tujuannya. Terus yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri atau siapapun murid kita yang bisa mengontrol dirinya itu hanya diri sendiri. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang. Ya, itu posisi kontrol. Nah, diharapkan mulai saat ini kita akan
merubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Nah, apa itu disiplin positif? Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, yaitu keduanya itu merupakan pakar pendidikan. Disiplin itu menurut mereka adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Nah, ini yang disiplin positif, yaitu yang pertama, contohnya cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, disiplin diri dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi disiplin positif itu berasal dari kesadaran diri sendiri, bukan karena ancaman, hukuman, atau paksaan dari orang lain.